Sekarang kita akan mulakan kebaktian kita pada petang ini. Sebelum itu sama pastor yang saya dari gereja Tintapon, SDA Tintapon. Hari ini jadwal kami. Jadi, oke, mari kita mulakan kebaktian kita dengan menyanyikan beberapa lagu. Lagu pertama mari kita nyanyi dalam LPMI 93. Lagu seterusnya mari kita nyanyi dalam LPMI 98 dalam Syurga Tempat Baka.
sekarang mari kita nyanyi dalam LPMI 194. Aku girang hari ini. Baik, terima kasih Estebella sudah memimpin kita dalam puji-pujian. Oke, shalom dan selamat petang kepada kita semua. Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena kita sekali lagi dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji nama Tuhan walaupun melalui alam maya. Oke, untuk memulakan acara kita pada petang ini, mari kita nyanyi lagu pembuka I Will Go. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Oke, sekarang saya serahkan kepada doa pembuka, Harwila. Baiklah, mari kita semua berdoa dan saya akan pimpin dalam doa. Dear God in heaven, thank you so much for being with us throughout the day, and thank you for allowing us to gather this night to worship. We pray, Lord, that you will bless the devotion so that we can take the lesson and apply it into our lives. Please bless our worship so that it runs smoothly, and all this we ask in Jesus' name we pray. Amen.
Amin. Terima kasih Harwila untuk doa pembuka. Oke, pada saat ini mari kita dengarkan lagu istimewa yang akan dibawakan oleh mami saya, Penny, dengan tajuk lagu Olumis Ralanmu Tuhan. Dipersilakan mami. Olumis ralanmu Tuhan, Iko persionku, Amu orotian, Amu oilaan, Hitino ralannu, Amu kosuhun Tuhan, hitigin awaku, soira orualan, om osindualan, hinoko dorosku, bainoh nakarati aku, Tuhan domomu, baino kitaku, om opurimanan, olumis ralanmu. Amuku kosuhun Tuhan, hitigin awaku, soira orualan, om osindualan, hinoko dorosku, baino nakarati aku, Tuhan domomu, baino okitaku, om opurimanan, olumis ralanmu, baino nakarati aku, Tuhan domomu, baino okitaku, om opurimanan, olumis ralanmu. Oke, terima kasih lagu istimewa yang sangat indah disampaikan oleh mami saya tadi. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Vanessa Dain. Dia sekarang belajar yang ketiga kita. Puji meluangkan masa untuk mengisi ruangan ini. Oke, sekarang dipersilakan Vanessa Dain. Shalom
selamat berkumpul dalam ruangan Maya pada saat ini. Walaupun saya tidak dapat join kamu pada setiap kebaktian yang diadakan, sekurang-kurangnya pada hari ini saya berterima kasih karena telah diberikan peluang untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Pada pertemuan ini saya ingin mengongsikan satu topik yang tidak asing bagi kita, yaitu friendship atau persahabatan. Saya bawakan topik ini semula bagi merefresh minda kita dan hopefully menunjukkan satu perspektif baru mengenai persahabatan. Saya berharap agar kita yang sedang mendengarkan renungan ini untuk belajar lebih banyak mengenai persahabatan kita dengan Yesus dan persahabatan kita dengan orang lain. Umum mengetahui bahwa kita memerlukan sahabat. Kita diciptakan untuk persahabatan. Kita diciptakan untuk berhubung antara satu sama lain. Itulah kenapa dalam Alkitab, Yesus mengabarkan tentang persahabatan, menunjukkan kasih-Nya terhadap murid-muridnya dan banyak orang. Dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 hingga 10, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Namun, satu kebenaran yang menyedihkan pada masa kini bahwa manusia sedang bergelut dengan kesunyian dalam hidup. In fact, ada negara yang mewujudkan satu kementerian khas untuk mereka yang sunyi, yaitu Minister for Loneliness. Contohnya United Kingdom dan Jepun. Dalam artikel-artikel kesehatan juga mengatakan bahwa kesunyian memberikan kesan negatif kepada kesehatan. Artikel kesehatan mengatakan bahwa kesan negatif kesunyian adalah bersamaan menghisap 15 batang rokok dalam sehari. Ini menunjukkan bahwa kesunyian hidup adalah satu masalah yang besar. Oleh itu, saya ingin mengongsikan tentang apa maksudnya menjadi seorang sahabat dan persahabatan kita dengan Yesus. Kita boleh menjadi seorang sahabat yang baik dan bertemu dengan orang yang akhirnya memberikan persahabatan yang penuh dengan berkat. Kita memerlukan bantuan dari Tuhan karena Dia boleh memberikan sebuah persahabatan yang terbaik dalam hidup kita. Sahabat pendosa. Yesus berteman dengan orang baik dan pendosa. Kita percaya bahwa kita hanya perlu berkawan dengan orang baik sahaja. Kita membina persahabatan dan percaya bahwa kita tidak boleh berkawan dengan mereka yang berdosa. Tapi bila difikirkan semula, kita semua ialah orang-orang yang berdosa. Cuma dosa mereka dan kita mungkin berbeza. Saya tertarik dengan kata-kata ini. Sinners judging sinners for sinning different. Pendosa menghakimi pendosa karena melakukan dosa secara berbeza daripada mereka. Tetapi Yesus adalah contoh seorang sahabat yang baik. Dia berkawan dengan pemungut cukai, pendosa, pemabuk, pelahap, sehingga orang mengatakan kepada Yesus, "Kau ini masih sama aja macam derang." Namun, Yesus bersama dengan mereka bukan untuk membenarkan atau melakukan dosa. Yesus masuk ke dalam kehidupan orang berdosa untuk melakukan satu perubahan. Yesus mau menunjukkan yang hidup ini lebih bermakna daripada perkara-perkara buruk yang mereka selalu buat. Kita perlu berkawan dengan mereka yang tidak mengenal Yesus, tetapi bukan untuk membenarkan atau turut sama melakukan dosa. Kita boleh menunjukkan mereka bahwa ada sesuatu yang lebih baik dan berhubung dengan mereka dan menunjukkan kasih Tuhan. Kita perlu mengambil berat dan pada masa yang sama kita perlu berhati-hati agar tidak masuk ke dalam dosa. Dalam Amsal 22 ayat 24, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ayat ini cakap jangan. Tetapi pada pendapat saya, coba untuk berkawan tapi hati-hati. Kalau kita perasaankan, kalau kita berkawan dengan orang ini,
Tanpa sadar kita mulai buat benda yang mereka buat. Cara mereka bercakap, cara mereka komplain, cara mereka marah, cara ketawa. Kita senang dipengaruhi terutamanya dengan kawan rapat kita. Still, berkawan dengan pendosa yang lain tetapi perlu berhati-hati dan buat perubahan baru yang baik dalam kehidupan mereka. Kita boleh mulakan dengan berdoa untuk perubahan diri sendiri dan rakan-rakan kita yang sama-sama struggle dengan dosa. Yesus berteman dengan pendosa, tetapi dia juga berteman dengan orang baik-baik. Yesus menganggap murid-muridnya sebagai teman. Murid-muridnya mengikut perintah Yesus, dan Yesus juga sering mengajarkan tentang Tuhan. Penurutan membawa persahabatan yang lebih baik dengan Yesus. Jika kita menurut akan perintah Yesus, kita sebenarnya sedang membawa hubungan persahabatan kita dengan Yesus menjadi lebih erat lagi. Kamu dan saya mempunyai keupayaan untuk menjadi sahabat Yesus. Oleh itu, kita berkorban, berkongsi, berteman, berhubung, dan mengasihi. Kita lihat kehidupan kita masing-masing. Mana satu yang kita perlukan dalam hidup kita? Adakah kita berada di tempat yang memerlukan orang yang boleh membimbing kita, atau di tempat yang kita sepatutnya boleh menjangkau orang yang boleh dibimbing? Kita memerlukan kedua-duanya sekali untuk bersahabat seperti Yesus, yaitu dibimbing dan membimbing. The close and the crowds. Yesus bersahabat dengan yang dekat kepadanya dan orang-orang ramai yang lain. Sahabat dekatnya yang sering bersama-sama dengan dia, dan dia juga bersahabat dengan orang ramai. Murid-muridnya merupakan antara teman rapat yang selalu bersama-sama dengan Yesus kemana-mana. Seperti apabila Yesus mau berdoa di Getsemani, dia telah membawa beberapa dari muridnya untuk menemani dia. Kita tidak memerlukan puluhan, ratusan teman rapat. Tidak kisahlah kalau kita ada beribu-ribu rakan di Facebook. Kita hanya memerlukan beberapa teman rapat. Invest dalam hubungan tersebut, dan akhirnya hubungan tersebut menjadi semakin bertumbuh. Yesus juga berteman dengan orang-orang ramai. Kita juga boleh membina hubungan baik dengan orang ramai. Mungkin orang ramai itu ialah orang di tempat kerja, sekolah, dan tempat tinggal, ataupun di gereja. Yesus ada teman rapat dan pada masa yang sama bersahabat dengan orang ramai. Yesus adalah contoh yang terbaik dan sesebuah gereja sepatutnya contohi. Seseorang Kristen itu perlu menjadi jambatan antara teman rapat dan orang ramai. Kita mau menjangkau dunia, tapi pada masa yang sama kita juga perlu ada rakan-rakan yang boleh belajar Alkitab bersama, di mana kita boleh berhubung antara satu sama lain dengan lebih pribadi. Kita boleh menjadi sahabat Tuhan melalui Yesus yang telah menjadi juru selamat kita. Jika kita mempunyai keimanan bahwa Yesus telah membayar dosa kita dan mahu menerima Yesus di dalam hati kita sebagai juru selamat, begitulah kita berhubung dengan Bapa di surga. Akhirnya, kita mempunyai seorang sahabat yang sangat dekat karena dia tinggal di dalam hati kita. Kita dapat berhubung dengan orang lain dan mengetahui bahwa Yesus ada di dalam hati kita dan menjadi asas sesebuah perhubungan kita dengan orang lain. Yesus berbicara dengan kita dalam diam, berbicara kepada jiwa kita, di mana kita merasakan bahwa kasih Yesus itu sangat besar dalam hidup kita. Dosa akan membuat hidup kita kacau, tetapi Yesus datang untuk mengampuni dosa kita dan menjadi sahabat terbaik kita supaya kita tidak kesunyian. Yesus mahu menjadi teman kita, terpulang kepada kita sama ada kita mau atau tidak. Berdoalah untuk seorang sahabat. Jika kamu tidak mempunyai seseorang di dunia ini yang boleh dianggap sebagai sahabat, berdoalah kepada Tuhan agar dikaruniakan sahabat baik. Pengalaman sesendiri sebelum masuk di MS,
Saya sangat risau kalau seseorang jahat dan tidak kawan. Sebab saya ini jenis yang pemalu dan susah mau bercakap sama orang lain kalau dia orang tidak bercakap duluan sama saya. Saya pernah kena gelar sombong sebab sampai saya takut-takut untuk berjumpa dengan orang yang baru. Jadi sebelum saya masuk PMS itu, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Dan salah satu yang saya sebut di dalam doa saya adalah mengenai sahabat. Dan syukur, saya sampai di sana, saya dapat college. Dan dalam college itu, roommate saya ada 12 orang. Walaupun 2-3 orang jahat lagi yang non-muslim, kami dapat juga hidup dengan aman damai di sana. Dan rekan-rekan satu kos juga semua oke. Saya tidak tahu sejak bila saya berani bercakap sama orang, sebab selalunya setiap kelas tuh berlain-lain orang dia. Jadi ada yang ambil itu subjek, ada yang tidak. Jadi berkat doa saya beranilah bercakap dengan orang yang duduk di sebelah. Saya minta nomor, saya tanya nama, dan sampai saya dapat kawan baru. Saya mungkin tidak rapat dengan diorang, tapi saya merasakan perasaan ada sahabat, tidak kesunyian dalam persekitaran yang baru. Saya betul-betul bersyukur sebab ada peningkatan dalam hubungan saya dengan orang lain. Jadi kalau ada kamu yang di sini personality sama dengan saya, yang pemalu sedikit, kita berdoa bersama kepada Tuhan agar memberikan yang terbaik kepada kita. Ada satu kata-kata yang saya mau kongsikan. I went out to find a friend, but did not find one there. I went out to be a friend, and friends were everywhere. Saya keluar untuk mencari kawan. Saya tidak menemui siapa. Saya keluar untuk menjadi kawan, dan kawan ada di mana-mana. Bila kita keluar untuk menjadi seorang kawan, begitulah kita dapat menarik kawan yang lain. Saya mau akhiri renungan saya dengan 4 poin penting. Poin pertama ialah belas kasihan. Lebih banyak kenal dan mengikuti teladan Yesus, lebih banyak belas kasihan kita terhadap orang lain. Sama ada kita berkawan dengan orang baik-baik atau pendosa, kita akan dapat bersama dengan mereka tanpa menghakimi antara satu sama lain. Yesus bersama dengan orang ramai dengan kasih dan belas kasihan. Poin kedua ialah perbualan. Yesus berbicara kepada orang lain dengan kata-kata yang mendalam dan penuh makna. Semasa hubungan kita dengan Tuhan bertumbuh, hubungan kita dengan orang lain juga perlu sama-sama tumbuh. Dalam sehari-hari kita mungkin cerita kosong atau tentang pekerjaan atau persekolahan, tapi at least ada perbualan yang mendalam yang boleh menyentuh jiwa orang lain. Kita harus saling menyokong antara satu sama yang lain. Poin ketiga ialah kesetiaan. Jika kita bersama dengan Yesus, maka kita ialah sahabat yang setia. Bila kita bertanya kabar atau WhatsApp kawan yang dalam kesusahan, bantu apa yang patut, kita adalah kawan yang setia pada masa itu. Kawan setia bukan masa senang jadi ada, tapi masa yang susah juga dia ada. Poin terakhir ialah pertumbuhan. Jika kita berjalan dengan Yesus, maka kita dapat bertumbuh di dalam kasih-Nya. Orang yang ada di sekeliling kita sepatutnya memotivasikan kepada pertumbuhan kita. Yesus mengasihi orang berdosa, orang baik-baik, teman rapat, dan juga orang ramai. Dia juga mengasihi kita dan mau kita untuk menjadi sahabatnya. Perjalanan hidup dengan orang-orang di sekeliling kita memang tidak mudah. Ada cabaran di setiap langkah. Percaya Tuhan, Dia akan memberikan keupayaan dan kekuatan kepada kita untuk menjadi seorang sahabat baik kepada orang lain. Manusia memerlukan teman. Anda memerlukan teman. Saya juga memerlukan teman. Kita boleh melakukan semua ini dengan berjalan bersama dengan Yesus. Dalam Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu saja renungan yang saya dapat kongsikan.
Semoga renungan tadi itu dapat mengingatkan kita mengenai persahabatan dengan Yesus, dan harapan saya juga adalah agar kita dapat sebuah perspektif yang baru mengenai topik ini. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Vanessa karena telah memberikan ataupun menyampaikan firman yang sangat baik kepada kita semua. Dan terima kasih juga karena mengongsikan testimoni. Ya, testimoni dan juga firman ini telah memberikan motivasi yang besar kepada kita semua. Ya, terima kasih ya Toyo. Sekarang saya ingin serahkan kepada pastor untuk doa kelompok. Terima kasih. Baik, terima kasih Emilia sudah memimpin kita dalam kebaktian kita pada malam hari ini, dan terima kasih juga buat semua petugas yang sudah mengambil bagian baik dalam puji-pujian, kita punya memberi renungan yang sudah begitu baik sekali, renungan yang disampaikan oleh Belisa. Ya, pemimpin lagu dari Esther Villa nggak? Oke. Terima kasih untuk sudah memimpin kita tadi, Wan Penny juga dan Elda Solitin. Jadi untuk pengumuman sebelum kita doa nanti, langsung doa penutup. Minggu depan yang akan membawakan kebaktian ataupun memimpin kita dalam kebaktian ini anggota gereja ataupun teman-teman kita dari Tiasau, dari Tiasau.